Hai, perkenalkan nama saya Azizati Ain, NIM 858335224 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perancangan pembelajaran daring berbasis proyek atau yang disingkat dengan PJBR, mata kuliah pengantar inovasi teknologi. Latar belakang pendidikan di era digital menuntut pengembangan keterampilan abad ke-21 atau 4C. Critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Pembelajaran daring harus berpusat pada peserta didik dan memanfaatkan teknologi secara strategis. Yang ketiga, mata kuliah ini dirancang untuk menjadi contoh pembelajaran inovatif berbasis proyek daring. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Yang pertama, menganalisis konsep inovasi teknologi dalam konteks pendidikan. Yang kedua, merancang solusi teknologi inovatif untuk menjawab masalah nyata. Yang ketiga, berkolaborasi secara efektif dalam tim virtual. Yang keempat, mengomunikasikan ide secara efektif melalui media digital. Yang terakhir, yang kelima, menunjukkan kreativitas dan berpikir kritis dalam pengembangan proyek digital. Slide selanjutnya, di sini ada deskripsi proyek daring. Yang pertama, judul Edutech Solution, inovasi digital untuk pembelajaran abad ke-21. Yang kedua, ada mahasiswa merancang solusi berbasis teknologi untuk masalah nyata di dunia pendidikan. Misalnya nih, media pembelajaran interaktif, sistem manajemen pembelajaran yang sederhana, lalu aplikasi mobile edukatif. Yang terakhir, konten edukatif berbasis AR dan VR. Yang ketiga, hasil akhir berupa prototipe digital, laporan proyek, dan video presentasi. Selanjutnya di sini ada tujuan dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, menghasilkan inovasi teknologi pendidikan yang solutif dan aplikatif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif mahasiswa. Yang ketiga, mendorong kerjasama tim, lintas lokasi dan komunikasi efektif. Yang terakhir, ada output prototipe digital, laporan proyek, video pitching 5-10 menit. Slide selanjutnya, di sini juga ada tahapan pelaksanaan proyek. Yang pertama ada orientasi dan pembukaan tim. Aktivitas utamanya, yang pertama, dosen menjelaskan tujuan proyeknya. Yang kedua, mahasiswa kelompok. Yang ketiga, memilih topik. Luaran draft ide proyek, membuat ringkasan eksekutif yang singkat dan jelas mengenai ide proyek, lalu jabarkan latar belakangnya dengan mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan atau tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, eksplorasi masalah dan kajian OM. Maksudnya ini adalah aktivitas utamanya mahasiswa melakukan riset dan studi literatur melalui open educational research dengan analisis kebutuhan dan peluang inovasi. Yang ketiga, ideasi dan desain solusi. Ini membuat sketsa desain dan alur sistem produk dengan rancangan konsep inovasi. 4. Pengembangan prototipe digital. Yang di sini yang dimaksud dengan tim membuat sketsa desain dan alur sistem produk dengan rancangan konsep inovasi. Yang kelima, uji coba dan presentasi. Mahasiswa mempresentasikan proyek dan menerima peer feedback dengan video pitching. Yang kelima, uji coba presentasi. Mahasiswa menulis refleksi proses dan hasil pembelajaran dengan laporan refleksi individu. Yang keenam, refleksi akhir. Selanjutnya, di sini ada fasilitasi pengembangan keterampilan 4C. Critical thinking, analisis masalah dengan evaluasi aktivitas solusi. Terus selanjutnya ada communication, presentasi ide proyek melalui video pitching dan diskusi daring. Selanjutnya juga ada collaboration, kerja tim melalui dokumen bersama
pembagian tugas, koordinasi melalui dokumen bersama dan pereviewan. Yang terakhir ada creativity, desain solusi digital inovatif. Di sini merancang solusi inovatif berbasis teknologi dan media digital. Selanjutnya di sini ada integrasi open educational research atau yang disingkat dengan OR. Mahasiswa menggunakan sumber terbuka untuk memperkaya ide dan desain proyek. Contoh OR pertama Merlot.2 https://www.merlot.org/merlot-education technology. Selanjutnya di sini ada juga OpenLearn https://www.open.edu.openlearn. Yang terakhir ada manfaat menyediakan studi kasus, ide inovatif, dan literatur global. Di sini juga selanjutnya platform digital Google Workspace for Education dipilih karena integrasi fitur yang kuat untuk pembelajaran daring, mendukung kerja kolaboratif, komunikasi, dan manajemen proyek secara real time. Cocok untuk kelas penuh daring dan proyek berbasis tim. Fitur dan strategi pemanfaatan Google Classroom atau LMS, utama untuk tugas dan rubrik penilaian, Google Docs atau Slides, kolaborasi real-time laporan dan presentasi, ada Google Meet, diskusi sinkron dan presentasi proyek, ada Google Drive, penyimpanan dan berbagi dokumen proyek, ada Jamboard, brainstorming dan desain ide visual, ada Google Forms, peer review and assessment formatif, dukungan kolaborasi dan komunikasi, kolaborasi Google Docs, dan slides untuk kerja tim real time, komunikasi Meet dan komputer classroom untuk interaksi dua arah, manajemen rubrik digital dan komentar langsung untuk feedback cepat. Di sini ada assessment formatif, jenis peer review dan refleksi proses. Tujuan mengukur berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Metodenya Google Forms dan refleksi individu. Indikatornya evaluasi ide, partisipasi aktif, dan pemahaman desain inovasi. Ada kemampuan mengevaluasi ide dan memberikan saran konstruktif. Yang kedua ada partisipasi aktif dalam diskusi kelompok, pemahaman terhadap proses desain inovasi. Assessment sumatif, jenis proyek akhir, produk, dan video pitching. Tujuannya mengukur capaian pembelajaran utama dan keterampilan 4C. Komponen penilaiannya di sini ada analisis masalah dan solusi, ada critical thinking itu bernilai 25%, kreativitas ide creativity itu dinilai dengan 25%, presentasi communication itu dinilai dengan 20%, kolaborasi tim atau collaboration 20%, refleksi individu atau critical thinking 10%. Yang terakhir, slide terakhir di sini ada kesimpulan dari keseluruhannya. Pembelajaran project based learning berbasis daring mendorong mahasiswa menjadi pembelajaran aktif. Mahasiswa mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Itu menghasilkan produk teknologi pendidikan dalam merancang inovasi nyata yang solutif. Google Workspace menjadi ekosistem yang mendukung pengembangan 4C secara utuh. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.